Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitah Hurisni, NIM 5301002200052. Di sini saya akan melakukan podcast bersama dengan narasumber saya, yaitu perkenalkan, nama saya Rizky Arum Aliviana dengan NIM 53010220069. Di sini Mbak Arum akan sebagai narasumber dan saya sebagai host. Langsung saja kita mulai podcastnya. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Mbak Arum tentang apa itu sih lokalitas budaya. Menurut saya, lokalitas budaya itu artinya budaya atau suatu tradisi yang berasal dari berkembangnya dari suatu wilayah atau daerah seperti itu. Intinya budaya itu bisa tumbuh di mana saja, seperti di lingkungan masyarakat dan lingkungan setempat kita. Berarti setiap dari daerah di Indonesia itu memiliki budaya Ya, sama memiliki budaya. Lokalitas budaya sendiri juga memiliki ciri-ciri seperti khas dan unik. Khas dan unik itu misalnya memiliki perbedaan di antara budaya itu lainnya, seperti keunikan khas setiap budaya kan pasti memiliki perbedaan ya. Terus ada ciri-ciri seperti turun-temurun itu budayanya kita bisa sebarkan melalui dari generasi ke generasi. Kemudian mencerminkan identitas budaya dan karakteristik masyarakat di wilayah, seperti nilai-nilai kepercayaan, adat istiadat, dan sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis lingkungan. Jadi lokalitas budaya itu suatu akar dari keanekaragaman budaya kita. Makanya kita sangat penting untuk menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada di negara kita sendiri. Seperti itu. gitu. Terus kalau yang Mbak Arum tahu tentang bentuk-bentuk lokalitas budaya itu apa aja ya? Baik, bentuk-bentuk lokalitas budaya itu banyak sekali sebenarnya ya. Dari variasinya juga tergantung dari daerahnya masing-masing. Tapi intinya lokalitas budaya itu mencakup berbagai aspek di masyarakat, seperti bahasa daerah. Kan kita misal hidup di Jawa memakai bahasa Jawa, nanti kalau yang hidupnya sudah di tanah Sunda pakai bahasa Sunda, seperti itu. Terus kemudian ada juga pakaian adat seperti budaya, kain batik, baju adat seperti baju adat Toraja. Untuk baju adat pernikahan sendiri kan punya khasnya masing-masing ya. Terus kesenian tradisional seperti tarian daerah, lagu daerah, seperti itu. Kerajinan tangan juga ada. Kalau di Jogja itu kan kerajinannya banyak yang membuat patung, banyak membuat ukiran-ukiran dari tanah liat, itu juga ada. Terus yang terakhir itu bangunan atau arsitektur yang tradisional kayak rumah adat seperti itu kan banyak kita lihat. Dari bangunannya juga sudah sangat jauh dari bangunan tradisional dan modern, itu bisa dibedakan ya, seperti kalau bangunannya masih pakai kayu, terus dari atapnya, dari dindingnya juga sangat berbeda, seperti itu. Berarti contohnya kayak rumah joglo itu ya? Ya, rumah joglo juga bisa. Terus ini Mbak, ada juga selain bangunan itu ada upacara adat, seperti selamatan. Kalau kita panen itu di Jawa kan pasti ada selamatan, turun ke sawah, kayak menabur sesuatu untuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan rezeki yang melimpah, seperti itu. Terus selain itu makanan khas dari Jogja misalnya ada gudeg. Terus dari rasa pun pasti berbeda ya, seperti kalau di daerah Semarang itu rasanya udah asin, tapi kalau di daerah Magelangan pasti banyak manisnya, seperti itu. Terus
ada juga permainan tradisional kayak jubak-jubak suku, kayak apa namanya, egrang, terus gasing, engklek itu. Terus sistem pertanian juga banyak ya, kayak di daerah Bali banyak ladang-ladang yang berbeda seperti itu. Maksudnya kayak kita berpindah-pindah tempat tapi menanamnya juga berbeda seperti itu. Kalau di Jawa kan kebanyakan sawah, ya, sayur, terus cerita rakyat, mitos, kayak legenda-legenda itu banyak yang sudah difilmkan kayak Malin Kundang, terus masih banyak lagi. Kalau menurut Mbak Anang sendiri itu rasa khas dari makanan Salatiga itu bagaimana ya Mbak? Masih belum berbeda jauh dari Magelang ya Mbak, masih kalau sayurnya itu juga masih terasa manis. Tapi kadang orang yang dari daerah Jawa Timuran itu kan kurang suka ya dengan makanan manis, padahal di Salatiga itu kulinernya itu terbilang manis seperti ini ya. Kalau permainan yang disebutkan di Mbak Arum itu contohnya jebak-jebak sih. Sekarang kan banyak ya dari anak-anak itu malah lebih suka main gadget karena banyaknya budaya-budaya dari luar itu kan. Bagaimana sih pendapat Mbak Arum tentang budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dan harus diikuti oleh kaum milenial? Bagaimana? Kalau menurut saya sendiri itu kan biasanya anak muda itu lebih gampang terpengaruh oleh budaya luar ya, kayak banyak sih mungkin dari apa ya namanya, kita paling cepat tuh lagu ya. Iya. Padahal kan sebenarnya di daerah kita juga mempunyai lagu tradisional yang seharusnya masih kita lestarikan, tetapi banyak anak muda yang lebih suka lagu-lagu yang masuk dari barat. Sekarang di Indonesia sendiri juga lagu-lagu itu yang berkembang malah lagu galau ya sebenarnya. Masih kurang menginspirasi untuk kaum muda seperti kita ini. Iya. Terus kan ya yang paling penting itu misalkan ada budaya yang masuk dari luar, seharusnya kita pintar atau selektif ya. Kita harus pandai-pandai mengambil sisi positifnya. Selain itu budaya yang masuk dari luar kan nggak cuma lagunya aja, tapi fashion. Banyak sekarang tuh kita tuh lebih mengikuti fashion dari luar ya, kayak berpakaian yang kurang sopan, terus banyak yang lebih pede menampakkan auratnya daripada menutup seperti itu. Terus bagaimana cara kita supaya budaya kita tetap terjaga itu ya itu kita harus pandai-pandai menyaring budaya yang masuk. Kayak contohnya ini nih, olahraga kan juga ada, kayak banyak juga olahraga yang sudah modern kayak nge-gym. Seharusnya kan masih banyak olahraga yang sangat penting untuk kita lestarikan, kayak pencak silat atau apa ya namanya, banyak kan yang tradisional itu. Nah, seharusnya kita bisa menggabungkan apa namanya, tradisi modern dengan yang tradisional seperti itu. Nggak ada salahnya kita mengikuti zaman, toh emang kita juga hidupnya sudah di zaman modern ya, kita memang harus mengikuti tapi tetap bisa menyaring. Padahal kalau dari fashion di Indonesia itu yang sangat tradisional itu juga bagus-bagus ya, tapi kalau dari kaum milenial itu lebih suka yang lebih terbuka. Iya, malah ada yang menyalahgunakan dari ini nih, pakaian apa yang sekarang lagi viral tuh, itu yang kebaya crop itu kan model mungkin kalau anak zaman sekarang kita bilang kebaya tuh agak culun, emang dibuat seperti itu memang kesannya untuk kita sebagai perempuan itu tampil sopan, tapi kok mungkin mereka mikir kurang keren nih jadi dibuatlah kebaya crop. Sebenarnya itu malah merusak adat sih ya. Soalnya itu udah dari dulu udah turun temurun kalau memang bentuk kebaya itu seperti itu, tapi
dengan adanya budaya luar yang masuk dan kita sendiri tidak bisa memilah-milih dan tidak bisa menyaring, jadi merusak seperti itu kan sangat rugi kita. Padahal kita harus tetap melestarikan budaya yang masuk, itu juga harus dilestarikan, apalagi yang tradisional, malah itu lebih penting dilestarikan. Sekarang kan udah zaman modern ya Mbak. Terus kan banyak anak-anak muda lebih suka budaya luar daripada budaya kita sendiri. Terus tuh bagaimana sih cara Mbak Arum agar menjaga budaya lokal itu tidak hilang di era perkembangan zaman seperti sekarang ini? Untuk mempertahankan budaya lokal di era modern sebenarnya itu malah lebih sulit ya Mbak, daripada kita kayak ngajak-ngajak orang untuk melestarikan. Soalnya apa? Banyak Mbak, kayak faktor-faktor anak muda tuh kayak bodo amat lah, kayak dari kita ngajak aja belum tentu ada respon yang baik dari mereka. Tapi ada juga caranya untuk kita tetap menjaga supaya tidak termakan oleh zaman ya, kayak banyak-banyak mempelajari dan kita itu memahami budaya lokal seperti membaca buku, terus tanya-tanya ke orang yang lebih tua gitu kan, mereka juga pasti sudah mengalami masa-masa tradisional seperti itu. Kita tanya-tanya, kita kayak mengulik informasi supaya kita itu tahu apa saja yang harus kita lestarikan, seperti seni budaya tradisional kayak nari itu kan, kalau yang semakin majunya zaman model tarian juga bakal berbeda-beda, nanti yang tradisional juga akan tertinggal. Nah kita itu sebaiknya kayak tanya, mencari informasi supaya kita bisa melestarikan, memajukan lagi budaya-budaya yang sudah tertinggal. Terus dengan kita menerapkan dari diri kita sendiri itu juga sangat membantu. Soalnya kita ngajak orang lain untuk melestarikan, tapi kitanya sendiri belum bisa menerapkan, sama aja. Soalnya majunya budaya-budaya tradisional yang udah tertinggal itu bisa terlihat kembali itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kitanya tidak mau menerapkan, tidak mau melestarikan, ya sama saja nggak ada hasilnya. Berarti dari diri kita sendiri ya, kita harus memperhatikan dengan menjaga budaya kita, yang kita tahu, kita pelajari dulu, kita kita juga bisa mempromosikan, kan sekarang sudah pakai medsos ya, kita bisa mempromosikan pakai medsos. Tarian-tarian tradisional itu bisa dikembangkan lewat medsos supaya tidak hanya orang di dalam negeri saja, tapi orang di luar negeri itu bisa tahu, oh ternyata budaya Indonesia itu sangat banyak. Ternyata tidak hanya budaya-budaya modern saja yang terlihat di luar negeri, tetapi tradisionalnya juga orang luar negeri bisa tahu seperti itu. Jadi kita bisa dengan menggunakan teknologi yang sangat berkembang ini, dengan memperkenalkan budaya-budaya dari kita itu ke kancah internasional. Iya, seperti itu. Baik, menurut saya cukup ya. Apa masih ada pertanyaan lagi Mbak? Gitu ya? Mungkin sudah ya, karena semuanya sudah berjalan. Terima kasih Mbak Arum atas waktunya. Obrolan kita itu sangat menarik ya, tentang lokalitas budaya Sangat yang menarik. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi tentang yang lain, bisa kan ya Mbak? Bisa. Sekian dari saya sebagai host dan Mbak Arum sebagai narasumber. Terima kasih banyak waktunya ya Mbak Edi.